Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Isa Amsori dari kelas 03 TPLP 002. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang implementasi dynamic routing. Routing dinamis adalah jenis router yang memiliki kemampuan untuk secara otomatis membuat tabel routing berdasarkan perubahan dalam lalu lintas jaringan dan koneksi dengan router lainnya. Routing dinamis ini memungkinkan router untuk saling bertukar informasi tentang jaringan dan koneksi yang ada di dalamnya. Informasi ini digunakan untuk membangun dan memperbarui tabel routing pada setiap router dalam jaringan. Dengan demikian, ketika terjadi perubahan dalam topologi jaringan atau terdapat gangguan, router dapat secara dinamis menyesuaikan tabel routing untuk mengoptimalkan pengiriman data melalui jalur yang tersedia. Selanjutnya, kelebihan routing dinamis. Yang pertama, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Hanya router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Yang kedua, proses konfigurasi jaringan lebih cepat. Yang ketiga, cocok digunakan untuk jaringan berskala besar atau luas. Yang terakhir, jalur ditentukan secara otomatis oleh sistem. Selanjutnya, kekurangan routing dinamis. Yang pertama, beban kerja router menjadi lebih berat dikarenakan selalu memperbaharui tabel routing setiap saat ketika ada perubahan. Yang kedua, kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai ada yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. Yang terakhir, keamanan jaringan berkurang dibanding routing statik. Selanjutnya, macam-macam routing dinamis. Yang pertama ada RIP atau Routing Information Protocol. Adalah protokol routing interior yang paling sederhana dan paling umum digunakan. RIP menggunakan algoritma distance vector untuk menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket data. RIP menggunakan jumlah hop untuk menentukan cara terbaik ke sebuah alamat jaringan tertentu. Tetapi RIP secara default memiliki jumlah hop maksimum yaitu 15 hop. Oleh karena itu, hop ke-16 dan seterusnya akan dianggap tidak terjangkau atau unreachable. Oleh karena itu juga RIP dapat bekerja dengan baik di jenis jaringan yang kecil. Tetapi RIP tidak efisien pada network yang besar atau pada jaringan yang memiliki jumlah router yang banyak. Lalu yang kedua ada Interior Gateway Routing Protocol atau disingkat IGRP. Ini adalah vektor jarak routing yang interior protokol atau IGP yang dikembangkan oleh Cisco. Hal ini digunakan oleh router untuk bertukar routing yang data dalam suatu sistem otonom. IGRP adalah protokol proprietary. IGRP diciptakan pada bagian untuk mengatasi keterbatasan RIP atau count hop maksimum hanya 15 saja dan routing tunggal metrik bila digunakan dalam jaringan yang besar. Selanjutnya EIGRP atau Exchange Interior Gateway Routing Protocol. Protokol routing ini menggunakan algoritma Advanced Distance Vector dan menggunakan cost load balancing yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector dan link state. Update algoritma atau dual untuk menghitung jalur terpendek. Broadcast EIGRP diupdate setiap 90 detik ke semua router EIGRP yang berdekatan. Setiap update hanya memasukkan perubahan jaringan. Selanjutnya, OSPF atau Open Short Path First adalah routing protokol open standard yang diimplementasikan oleh berbagai macam vendor, termasuk Cisco. Routing ini menggunakan link state protokol yang menggunakan algoritma Dijkstra dan mendukung VLSM atau CIDR. Dan hanya mendukung equal cost load balancing yang artinya setiap node akan diperhitungkan berapa jumlah cost yang dibutuhkan untuk mencapai node tujuan. Routing ini merupakan routing protokol yang menggunakan konsep hierarki routing. Artinya OSPF membagi-bagi jaringan menjadi beberapa tingkatan. Yang terakhir, BGP atau Border Gateway Protocol. Sebagai routing protokol, BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Yang membedakan BGP
dengan protokol routing yang lain adalah BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol atau EGP. BGP merupakan Distance Vector Exterior Gateway Protocol yang bekerja secara cerdas untuk merawat path ke jaringan lainnya. Oke, selanjutnya di sini saya ada sebuah studi kasus. Pada studi kasus kali ini saya akan membuat routing dinamis menggunakan RIP dan OSPF. Langkahnya yang pertama, kita desain terlebih dahulu perangkat jaringan yang kita perlukan. Di sini saya menggunakan 3 buah router, 2 switch, dan 4 komputer. Dan juga sini saya sudah menyiapkan masing-masing dari network address-nya. Dari network address 1, 2, 3, dan 4. Hal ini untuk memudahkan kita nanti mengkonfigurasi alamat IP dari masing-masing perangkat jaringan yang ada di sini. Setelah itu, setelah kita desain perangkat jaringan dan setelah kita konfigurasi masing-masing IP dari jalur portnya dan juga IP untuk komputer ini, lalu kita pilih salah satu, atau nanti kita isi di sini tiga-tiganya perintah dari komen RIP ini, yaitu kita pilih dulu salah satu router ya, lalu kita masuk ke tab CLI, kita masukkan perintah dari protokol RIP, yaitu router RIP, lalu kita masuk lagi version 2, lalu kita masukkan network. Network di sini adalah network yang sudah tadi kita buat. Lalu kita masukkan semuanya. Di sini ada network 1, network 2, network 3, network 4. Seperti gambar berikut. Dan ini pun kita lakukan di router yang lainnya. Setelah semuanya dikonfigurasi dengan perintah komen RIP tadi, lalu kita cek apakah routing dinamis dengan RIP ini yang kita sudah buat berhasil atau tidak. Yang pertama, kita bisa melakukan ping di dalam command prompt di setiap PC. Kita klik, lalu kita ketikkan ping apakah berhasil. Jika berhasil ada tulisan reply seperti ini, jika tidak ada tulisan request timeout. Lalu di cara yang kedua, kita bisa melakukan kirim pesan dengan fitur add simple PDU atau protokol data unit dari satu PC ke PC lainnya. Kita dapat melihat hasilnya di toggle PDU list window di sini. Jika berhasil akan ada tulisan successful, jika tidak maka fail. Selanjutnya dengan OSPF. Sama seperti tadi, kita siapkan dulu desain jaringannya, juga network address-nya masing-masing untuk router maupun komputernya, agar memudahkan kita untuk melihat alamat jaringannya setiap perangkat ini. Lalu setiap ketiga router yang tadi ada di sini, kita konfigurasi, kita masuk ke tab CLI, lalu kita jalankan perintah dari protokol OSPF ini. Protokolnya yaitu router OSPF 1, lalu kita masukkan network sini. Di sini kita pilih network address-nya itu yang paling terdekat dengan routernya. Untuk router 11 ini ada router NA3 dan ada network NA3 dan NA1. Kita masukkan. Setelah itu kita masukkan subnet mask-nya. Namun perlu diperhatikan subnet mask di sini itu terbalik ya. Jadi misalnya sini 255.25.25.192. Jika dibalik maka ini 0.0.0 255 dikurang 192 itu titik 63. Berarti subnet mask terbaliknya itu adalah 0.0.0.63. Seperti itu. Begitu pula dengan router yang lainnya, kita cari dulu yang terdekat mana. Misal yang ini yang pusat, berarti yang dipakai itu networknya itu yang ini dan yang ini. Dan router yang ini kita pakai network address yang ini dan yang ini. Oke, jika sudah selesai, lalu kita coba tes, kita ping sini dari PC11. Kita coba ping ke PC yang ini.
Jika berhasil tulisannya reply. Dan juga cara kedua kita bisa melakukan di fitur Add Simple PDU. Kita bisa lihat di sini successful berarti berhasil ya. Selanjutnya kesimpulan, penggunaan routing dinamis memberikan solusi yang adaptif, otomatis, dan efisien untuk pengelolaan lalu lintas jaringan. Routing dinamis memungkinkan jaringan untuk dengan mudah menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam topologi, seperti penambahan atau penghapusan router atau koneksi. Hal ini membantu menjaga kestabilan dan keterkendalian jaringan dalam kondisi yang dinamis. Pada studi kasus yang sudah dipraktekkan, saya memahami bahwa pemilihan antara RIP dan OSPF tergantung pada skala dan kompleksitas jaringan. RIP dapat digunakan untuk jaringan kecil hingga menengah yang membutuhkan solusi sederhana, sementara OSPF lebih sesuai untuk jaringan besar yang memerlukan skalabilitas dan efisiensi yang tinggi. Kesimpulannya, dengan otomatisasi dan efisiensi yang ditawarkan, routing dinamis dapat memberikan keseluruhan performa yang lebih baik dalam pengelolaan dan pengiriman data dalam suatu jaringan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membuat routing dinamis dengan menggunakan protokol routing RIP dan OSPF. Oke, pertama kita buat dulu desain jaringannya. Di sini saya akan membuat 3 buah router, 2 buah switch, dan 4 buah komputer. Oke, selanjutnya kita sambungkan dengan kabel strike dari komputer switch. Lalu yang perlu diperhatikan, kabel yang akan menuju ke router ini kita pilih yang gigabit Ethernet 0/0/1 agar lebih mudah mengingatnya. Di sini juga sama, kita pilih yang gigabit Ethernet 0/0/1. Oke, selanjutnya untuk menghubungkan dari router ke router, kita menggunakan kabel cross. Ini kita pilih gigabit Ethernet 0/0/0. Ini juga kita pilih gigabit Ethernet 0/0/0. Untuk router yang sebelah kanan, kita pilih lagi gigabit Ethernet 0/0/0. Kita pilih yang gigabit Ethernet 0/0/1. Oke, selanjutnya sini saya akan memberikan network address dan IP untuk masing-masing perangkat jaringan yang ada di sini untuk memudahkan dalam proses routing dinamis ya. Ini saya sudah menyiapkan IP-nya untuk network address 1, lalu network address yang kedua, network address yang ketiga, dan network address yang keempat. Selanjutnya kita konfigurasi IP untuk masing-masing komputer. Kita buka desktop IP configuration, kita masukkan IP-nya 192.168.1.
25.2. Lalu subnet max-nya 255. 192. Lalu untuk default gateway-nya kita pakai titik 1 saja. 192.168.25.1. Lanjut ke PC yang satu, desktop IP configuration 192.168.25.3. Update max-nya 192.168.25.1. Oke. Selanjutnya PC yang kedua, kita konfigurasi desktop configuration. Address-nya 92.168.25.66. Max-nya 92. Untuk IP gateway-nya 192.168.25.65. Oke. Untuk PC 3, konfigurasi IP configuration 192.168.25.7. Max 192. Default gateway-nya sama 92.168.2.65. Oke. Selanjutnya kita coba ping dari PC ke PC dulu. 1 channel ke PC 1 berhasil. PC 2 ke PC 3 berhasil juga. Selanjutnya kita setting router yang satu dulu. Kita masuk ke config. Kita pilih yang port yang bawah ini, yang ke arah PC 0/0/1. Kita masukkan IP gateway yang tadi 192.168.25.1. Net max-nya 255.192. Oke, kita nyalakan. Lanjut ke gigabit ethernet 0/0/0. Ini port yang mengarah ke sini. Kita pakai IP yang ini, class B. Tulis 167.140.0.1. Subnet max 255.128. Nyalakan on. Oke. Selanjutnya setting routing yang kedua, masuk ke config. Kita yang port bawahnya dulu gigabit 0/0/1 yang ke arah sini dengan default gateway yang ini. Jadi tadi 192.168.25.65. Subnet max-nya 255.92. Lalu port yang atasnya 0/0/0 yang ini pakai IP kelas B yang ini. 167.140.0.129 nya 255.255.255.128. Jangan lupa tadi kita nyalakan dulu on. Oke. Oke, selanjutnya routing yang pusat ini ya kita konfigurasi. Ini port masuknya itu giga 0/0/0 yang ini giga 0/0/1. Config 0/0/0. Kita pakai IP yang ini 167.140.0.129.
0.2 masknya ini 255.192 dinyalakan F.128 kan on durasi ini IP-nya 1.7.1.0.130 update max 25. Oke, on. Oke, sudah. Oke, selanjutnya kita coba tes dari PC sukses, PC ke PC sukses juga. Dari PC ke router sukses, PC ke router sukses. Dari router ke router sukses, dari router ke router sukses semua ya. Selanjutnya saya akan membuat routing dinamis menggunakan protokol routing RIP. Ada 3 command line, yaitu ada router RIP, version 2, dan network. Pertama kita copy dulu, kita copy paste ini. Pertama kita mulai dari router yang pertama ini, masuk ke command line interface, kita klik enable, lalu masuk ke konfigurasi terminal, lalu kita masukkan perintah RIP-nya, yaitu router RIP version 2 network. Nah, network di sini kita isi nanti dengan network address yang sudah tadi kita buat dari titik 25.0, 25.64, 140.0 sampai 140.0. Kita masukkan network yang pertama, yaitu 192.168.25.0, lalu network, masuk lagi network address yang kedua 9.25.64. Lalu network address yang ketiga 167.140.0.0. Lalu network 167.140.0.128. Oke, sudah. Selanjutnya kita masuk ke router yang kedua.
sama seperti tadi kita masukkan perintahnya enable konfig router RIP version 2 network 2.8.5.0 oke work 2.1.25.64 low at work 67 titik 40.0.0 network 67 titik 40 titik 0 titik 128. Oke, selanjutnya kita masuk ke router pusat. Kita lakukan seperti tadi, enable router RIP version 2 port 25.0 25.64. Oke, jika sudah kita akan tes berhasil. Di sini ke router tes, ntar ke router sukses, tes, sukses. Lalu kita coba PC ini ke sini, sukses. Oke, selanjutnya menggunakan metode OSPF. Pertama saya kopas dulu. Oke, kita masuk ke router pertama, ke command line interface. Oke, kita masuk enable router configurator 0. Lalu kita masukkan perintahnya router OSPF 1 network. Bedanya dengan RIP, kalau RIP tadi kan pakai semua network address ya, 1 sampai 4 ini. Kalau untuk OSPF itu hanya pakai network address yang paling terdekat aja, seperti yang NA1 ini dan NA3. Nanti kita akan menggunakan ini, dan lalu setelah itu baru kita akan pakai subnet mask terbalik. Jadi misalnya di sini 255, 255, 255, 192 menjadi 0, 0, 0, 255 dikurang 192 itu 63, jadi 0, 0, 0, 63. Oke, kita lanjut. Oke, di sini kita masukkan network
192.168.25.0 dan subnet mask terbaliknya 0.0.0.63. Jangan lupa area 1. Lanjut network 167.140.0.0 dan subnet mask terbaliknya 0.0.0.127 area 1. Oke, sudah. Selanjutnya di router yang kedua, kita masuk ke command line interface. Sama seperti tadi, router enable config router OSPF 1, masukkan network, kita pakai IP yang terdekat di sini dan yang ini. Network 92.168.25.64, lalu subnet mask terbaliknya 0.0.0.63. Jangan lupa area 1. Lalu network IP yang ini 167.140.0.128. Subnet mask terbaliknya 0.0.0.127 area 1. Oke. Setelah itu kita ke router pusat, masuk ke command line interface-nya sama seperti tadi, router enable config router OSPF 1. Oke, kita masukkan network. Sini IP yang network address yang paling dekat itu ini dan ini, kita akan pakai yang ini. Yang paling dekat di router pusat. Kita ketik 167.140.0.0. Subnet mask terbaliknya 0.0.0.127. Jangan lupa area 1. Oke, lanjut network 16 network 167.140.0.428. Subnet terbaliknya 0.0.0.127 area 1. Oke, setelah itu kita tes dari PC ke router, sukses. Router ke router, sukses. Router pusat ke router, sukses. Router ke PC, sukses. Lalu kita coba dari PC ini ke PC ini. Apakah berhasil? Ya, nyata berhasil, sukses. Demikian video routing dinamis menggunakan protokol RIP dan OSPF. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.